Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Satuan Pendidikan SD Negeri 6 Seneban, Kelas 4 Semester 1, Tema 1 Indahnya Kebersamaan, Subtema 2 Kebersamaan dalam Keberagaman, Pembelajaran ke-1 Muatan Bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Alokasi waktu 1 kali 35 menit. Kompetensi inti ada 4. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi Bahasa Indonesia, IPA, IPS. Tujuan pembelajaran ada 10. Materi pembelajaran Bahasa Indonesia, gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks. IPA, sumber bunyi dan syarat terjadinya bunyi. IPS, keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di lingkungan sekitar. Pendekatan metode dan model pembelajaran. Pendekatan pembelajaran saintifik, metode pembelajaran diskusi, model pembelajaran picture and picture. Media, alat, bahan, dan sumber belajar. Media, PowerPoint, video, alat peraga atau media belajar. Alat, gunting, penggaris, lem, double tip, pulpen, pensil. Bahan, kertas manila, kardus bekas, gambar print. Sumber belajar, buku guru kelas 4 tema 1. Buku siswa kelas 4 tema 1. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan. Alokasi waktu 2,5 menit. Guru mengucapkan salam di awal kegiatan. Mengecek kebersihan, berdoa bersama, mengecek kehadiran absensi. Kemudian peserta didik diingatkan kembali tentang pembelajaran pada hari sebelumnya, informasi materi dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Kegiatan inti, peserta didik diingatkan kembali tentang keberagaman budaya dan suku menjadi identitas bangsa Indonesia. Kemudian guru mengajukan pertanyaan pembuka sebagai kegiatan mengamati. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk saling mengkomunikasikan pengalaman mereka. Selanjutnya, tugas mandiri. Pada kegiatan menanya, peserta didik diingatkan kembali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kegiatan mengamati, peserta didik diminta untuk membaca teks pada buku siswa halaman 75-76 kegiatan mengamati. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk melakukan kegiatan mencoba pada buku siswa halaman 77-79. Selanjutnya, tugas mandiri. Peserta didik diminta untuk membaca teks pada buku siswa halaman 82, kemudian menyimak video berupa materi penjelasan tentang indera pendengaran. Kegiatan mengamati. Telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsi telinga yaitu sebagai alat pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga atau saluran pendengaran. Daun telinga tersusun dari tulang rawan. Daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Berikutnya, lubang telinga. Lubang telinga terletak di pangkal daun telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Selanjutnya, liang telinga berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga dan tulang pendengaran. Gendang telinga atau membran timpani berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi. Gendang telinga akan bergetar saat menerima gelombang bunyi. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Telinga dalam. Yang pertama, saluran setengah lingkaran, berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang kedua, saluran eustasius, berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Yang ketiga, koklea, berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke syaraf pendengaran. Yang keempat, saraf pendengaran, berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Ayo perhatikan gambar bagian-bagian telinga berikut ini. Proses mendengar bunyi. Proses mendengar bunyi dimulai dari getaran dari sumber bunyi. Selanjutnya, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Kemudian, gelombang bunyi merambat di liang telinga. Bunyi menggetarkan gendang telinga. Selanjutnya, getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Memelihara kesehatan telinga. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Berikut adalah cara-cara merawat telinga. Bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT atau dokter telinga hidung dan tenggorokan. Tujuannya untuk dibersihkan. Berikutnya, jika ada suara yang memekakkan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Selanjutnya, peserta didik diminta menuliskan laporan berdasarkan pengamatan pada video di buku siswa halaman 82, kegiatan mengkomunikasikan.
Selanjutnya, peserta didik diingatkan kembali tentang keragaman agama yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Guru menampilkan media belajar berupa alat peraga, taberma, kotak beragam agama, berupa gambar-gambar bangunan, tempat ibadah, dan ciri-ciri pemeluk agama. Baiklah, setelah peserta didik menonton video mengenal keragaman agama di Indonesia, selanjutnya peserta didik diminta untuk mencari tahu tempat ibadah dan nama tempat ibadah serta agamanya yang dicocokkan atau diurutkan secara benar. Nah, di sini yang pertama, tempat ibadah gereja agama Katolik. Yang manakah tempat ibadah agama Katolik? Ya, yang ini. Kita lepaskan, kita pindahkan. Nah, begini. Selanjutnya, tempat ibadah masjid agama Islam. Yang manakah tempat ibadah agama Islam? Ya, yang ini. Berarti kita lepaskan gambarnya secara perlahan. Selanjutnya, tempat ibadah pura agama Hindu. Yang manakah tempat ibadah pura? Ya, yang ini. Jadi, kita lepaskan secara perlahan. Kita pindahkan. Selanjutnya, tempat ibadah gereja agama Kristen. Yang manakah tempat ibadah agama Kristen? Ya, yang ini. Jadi, kita pindahkan dan tempelkan di sini. Selanjutnya, tempat ibadah vihara agama Buddha. Yang manakah viharanya? Ya, yang ini. Kita lepaskan secara perlahan. Selanjutnya, tempat ibadah kelenteng agama Konghucu. Ayo, yang mana? Ya, yang ini. Apakah sudah benar? Baiklah, selanjutnya pada sisi yang belakang, carilah gambar umat agama sesuai dengan nama agama yang sudah ada. Nah, agama Konghucu, ciri-cirinya seperti apa sih umat beragamanya? Apakah ini? Bukan? Ini? Bukan? Atau ini? Bukan. Lalu yang mana? Apakah yang ini? Ya, betul. Nah, kita tempelkan di sini. Selanjutnya, Hindu. Yang manakah umat beragama Hindu? Apakah yang ini? Bukan. Ini? Bukan. Atau yang ini? Ya, betul. Selanjutnya, Kristen. Yang manakah umat beragama Kristen? Apakah ini? Ya, betul. Selanjutnya, agama Buddha. Yang manakah? Apakah yang ini? Bukan. Atau yang ini? Ya, betul. Selanjutnya, Katolik. Yang manakah ciri-ciri umat beragama Katolik? Apakah ini? Bukan? Atau yang ini? Ya, betul. Jadi, kita tempelkan di sini. Yang terakhir, ciri-ciri umat beragama Islam. Apakah betul ini? Ya, betul. Nah, seperti inilah penggunaan media belajar taberma, kotak beragam agama, menggunakan model pembelajaran picture and picture. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk menonton penjelasan video mengenal keragaman agama di Indonesia, kegiatan mengamati. Mengenai agama yang ada di Indonesia. Agama adalah cara kita terhubung kepada Tuhan, teman-teman. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Apa sajakah itu? Pertama, Islam. Kebanyakan warga Indonesia beragama Islam. Umat yang menjalankan agama Islam bernama Muslim, dan tempat ibadah umat Muslim adalah masjid, serta kitab sucinya bernama Al-Quran. Pemuka agama Islam disebut sebagai ulama. Kedua, Kristen Protestan. Pemeluk agama ini adalah terbanyak kedua di Indonesia. Tempat ibadah umat Kristen Protestan adalah gereja dengan kitab suci bernama Alkitab. Pemuka agama Kristen Protestan disebut sebagai pendeta. Ketiga, Kristen Katolik. Kristen Katolik dan Kristen Protestan memiliki kemiripan pada nama tempat ibadah, yaitu gereja dan juga kitab sucinya, yaitu Alkitab. Umatnya yang menjalankan agama Kristen Protestan dan Katolik pun juga disebut dengan Nasrani. Namun, pemuka agama Katolik disebut dengan pastor.
Keempat, agama Hindu. Nama tempat ibadah umat Hindu adalah Pura dan kitab sucinya bernama Veda. Pemuka agama Hindu disebut Pandita atau Pedanda. Apakah kamu tahu agama Hindu sudah ada di Indonesia sebelum Islam dan Kristen? Kelima, agama Buddha. Nama tempat ibadah umat Buddha adalah Wihara dan kitab sucinya bernama Tripitaka. Pemuka agama Buddha disebut sebagai biksu atau biksuni dan upasaka atau upasika. Sama seperti agama Hindu, agama Buddha sudah ada di Indonesia sebelum agama Islam dan Kristen. Keenam adalah Konghucu. Agama Konghucu adalah agama yang paling baru diakui di Indonesia. Nama tempat ibadahnya adalah Klenteng dan nama kitab sucinya adalah Sishu Wujing. Pemuka agama Konghucu antara lain Xiaosheng dan Shashi. Tugas kelompok. Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok, bisa terdiri dari 3 orang, untuk mendiskusikan bangunan tempat ibadah beserta nama tempat beribadah setiap agama, dengan cara menempelkan gambar yang acak secara benar dan urut, dan menemukan gambar ciri-ciri pemeluk agama berdasarkan nama pemuka agama yang sudah tertera di media belajar yang dibagikan oleh guru kepada setiap kelompok. Kegiatan mencoba. Selanjutnya, kegiatan penutup. Alokasi waktu 2,5 menit. Kegiatan ditutup dengan kegiatan refleksi. Setelah itu, peserta didik diberikan soal evaluasi berupa tugas rumah. Guru beserta peserta didik merangkum kegiatan pembelajaran hari ini. Guru memberitahukan tentang materi yang akan dipelajari berikutnya. Setelah itu berdoa bersama dan pulang. Penilaian. Penilaian sikap meliputi teliti, jujur, bertanggung jawab, dan aktif. Penilaian pengetahuan, instrumen penilaian, tes tertulis isian, bahasa Indonesia, pada buku siswa halaman 75 sampai 79. IPA pada buku siswa halaman 82. IPS pada buku siswa halaman 75. Soal evaluasi. Penilaian keterampilan. Bahasa Indonesia. IPS. IPA. Identitas kepala sekolah dan guru wali kelas.